Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Kita berjumpa kembali di KNKR Channel. Kali ini saya akan membagikan satu ilmu penting yang berkaitan dengan hasad. Dalam beberapa hadis yang disebut di dalam kitab Bidayatul Hidayah, termasuk hasad ini menjadi salah satu penghalang dari amal. Tapi dalam beberapa hadis yang lain, misalnya disebut oleh Imam Al-Bukhari, itu kita boleh hasad dalam dua hal. Yaitu satu, hasad dalam hal orang yang diberikan harta dan hartanya tersebut digunakan untuk membantu orang, menafkahkan dan seterusnya. Artinya orang yang diberi harta dan diberikan dengan harta itu dia mampu menggunakannya dengan baik. Kita boleh hasad kepada orang semacam ini. Yang kedua, kita boleh hasad kepada orang yang diberi hikmah, al-hikmah. Sebagian di dalam penjelasan syarah hadis ini, hasad yang berkaitan dengan hikmah ini adalah diberikan pemahaman tentang Al-Quran. Bisa jadi tentang kandungan-kandungan maknanya di dalam Al-Quran. Lalu membagikan ilmunya itu, mengajari, menyebarkan dan seterusnya. Kita boleh hasad kepada orang yang kedua ini. Kenapa kita boleh hasad kepada orang ini dan tidak termasuk bagian dari hasad yang menghalangi amal-amal kita untuk diterima oleh Allah? Kalau dalam penjelasan beberapa syarah hadis ini di dalam Sahih Bukhari ya, salah satunya dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, hasad itu dimaknai secara umum. Ada yang dimaksud hasad itu iri kepada orang dan ingin apa yang ada pada orang itu lenyap. Ada hasad yang dimaknai iri kepada orang tetapi tidak menginginkan bahwa yang ada pada orang itu lenyap. Ketika tidak mengharapkan apa yang ada pada orang itu lenyap, ini disebut namanya ghibthah. Nah, oleh karena itu dua jenis orang tadi kita boleh hasad di dalamnya dalam pengertian ghibthah. Jadi hasad bukan hanya dalam pengertian kita iri kepada orang terus kemudian mengharapkan orang lain supaya bangkrut atau tidak memiliki itu dan berpindah kepada kita. Jadi hasad itu maknanya umum gitu. Dan salah satu bentuk hasad itu adalah ghibthah. Dan kita boleh iri kepada orang-orang semacam itu dalam artian meneladaninya. Kalau kita ingin sesuatu mencapai makom, ya kita harus beramal sesuai dengan apa yang diamalkan oleh orang-orang itu. Atau kalau kita ingin punya panenan lebat, ya harus mencangkul di sawah seperti orang-orang yang mencangkul di sawah dan memeliharanya dengan baik. Demikian juga kalau ingin menjadi orang berilmu, maka dengan sendirinya juga harus beramal dengan amal-amal orang-orang yang memiliki ilmu. Jangan berharap menjadi orang yang seperti misalnya Gus Dur, atau seperti misalnya Gus Mus, atau seperti misalnya orang-orang atau ulama-ulama dulu yang memiliki amal-amal ilmu-ilmu yang bermanfaat itu. Tapi kita tidak melakukan amal-amal atau jenis-jenis riyadhah yang dilakukan oleh mereka. Itu namanya hanya melamun yang tidak mungkin akan terjadi. Inti dari ini adalah
supaya mendorong kita untuk meneladani orang-orang yang satu diberi harta yang cukup dan dia mendistribusikan, mengeluarkan hak-haknya kepada orang-orang. Dan yang kedua, memiliki ilmu-ilmu tentang Al-Quran, mengerti makna-makna isyarat-isyaratnya, lalu disebarkannya menjadi ilmu yang bermanfaat, diaplikasikan untuk dirinya gitu. Hasad yang semacam ini diperbolehkan. Semoga ini memberikan manfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.